Pak Yai tambahin sebagai sedikit. jawaban kepada kita semua, satu, bahwa Balawi ini secara akidah dan siasat Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, itu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah, Ahmadiyah. Ini Balawi jauh lebih sesat dari Syiah, jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI, kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian, kita kasih fatwa mereka. Kemarin saya ketemu Kori, saya tanya, diajak diskusi tuh sama dia tuh. Ente dapat ilmu kan dari saya jawab lah. Ente dapat ilmu kan dari Kiai Imad. Dia bilang begitu. Terus dia membahas riwayat-riwayat mengenai kitab Sajaratul Mubarakah, dapat dari mana riwayatnya itu. Kalau mengatakan anaknya Ahmad bin Isa itu ada 3, dari mana gitu. Nah di situ saya jawab, di riwayat sebelumnya dong, mana gitu. Mungkin Ustaz Alwi bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Gini Gus, saya kan sudah bilang, saya itu kajiannya bukan ilmu nasab, ilmu rijalul hadis. Oh, nggih. Nggih ya. Jadi saya dalam buku, kan saya tuh bikin buku tentang polemik Balawi kan 100 bab. Edisi pertama 40 bab mukadimah, yang kedua yang tadi dilihatin tuh covernya sama Kiai Syarif itu 13 bab. Edisi 3 sedang saya siapkan lagi sama edisi 4-nya. Edisi 3 ini baru 96 halaman, baru diedit, kita itu baru 10 bab. Insyaallah mungkin Januari akan kita cetak. Ya kan gitu. Dan saya tidak menggunakan kitab nasab satupun, Gus. Nggih. Jadi orang banyak yang bilang, "Kiai pakai kitab saya itu memborong." Enggak, saya bilang, saya nggak pakai kitab nasab. Enggak ada satupun saya pakai. Ya. Ini sebagai konsekuensi saya mengatakan bahwa saya ini menggarap masalah polemik ini dari bidang ilmu yang lain. Jadi rijalul hadis sama sejarah yang mungkin selama ini mungkin tidak diungkapkan atau tidak tersampaikan oleh Kiai Imad, maka saya mau beliau untuk menyampaikan dalam bidang ilmu yang lain. Saya sepakat Kiai begini Kiai. Waktu saya ketemu Kiai Imad bahwa buku saya untuk menguatkan tesis Kiai Imad. Betul. Kiai begini Kiai, kalau boleh dari kami nih Kiai, bahwa orang-orang Lur Balawi ini memang orang ono enggak ada. Ya, Kiai memberi Jadi kalau kami mau diskusi ilmiah dengan saya dengan ilmu jalur hadis, bukan dengan ilmu nasab. Ilmu nasab bagian dengan Kiai Imad. Ini Kiai, assalamualaikum. Jangan Kiai. panggil Harapan kami Kiai. Dia itu orang Bangladesh. Sebentar Kong. Ya. Kiai begini, karena di arena polemik nasab ini itu belum ada orang khusus ya, belum ada orang khusus yang membedah hadis-hadis palsu yang seringkali dibuat oleh habaib, dan riwayat-riwayat palsu, cerita-cerita palsu yang tentang selalu ke Nabi, selalu hadis. Nah, ada beberapa hadis yang menjadi doktrin mereka dalam Ahlul Bait yang sudah saya kirim itu. Coba Kiai, menurut saya itu hadis palsu. Bagaimana menurut Kiai? Apakah itu benar hadis palsu atau memang hadisnya benar dipalsukan atau seperti apa? Tapi yang saya pahami itu hadis palsu. Setidaknya saya ngumpulin 20 hadis itu Kiai. Ya. Saya itu sudah bicara sama Kiai Syarif, termasuk sama Kiai Nurhya. Insya Allah bahwa mungkin di bulan-bulan inilah sebelum tahun baru saya ingin sowan sama beliau untuk mengumpulkan berbagai referensi dan kita akan terjemahkan. Ini referensi langsung dari kitab primer mereka. Jadi kita nggak mau ngarang-ngarang. Kita nggak mau bikin fitnah. Ini kita ambil langsung dari kitab primer mereka. Dan saya ingin buktikan bahwa mereka itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali apa yang nampak. Maksudnya amaliyah mereka secara lahir sama dengan kita, menggunakan madhab fikih syafi'iyah. Tapi apa yang terdapat dalam hati mereka, termasuk akidah, siasah, itu sangat bertentangan dan jauh dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini akan kita buktikan dari kutipan kitab kita mereka langsung, termasuk tentang hadis-hadis yang sering sampai oleh mereka. Nanti kita akan langsung cross check, kita akan langsung kritisi. Kalau palsu kita akan bilang palsu. Dari mana palsunya? Kita akan terangin nanti. Iya Ustaz, imam-imam itu Ustaz, imam mana ada itu ajaran Sunni Ahlussunnah baiat imam itu dari kalangan mereka kan imam besar itu baru sadar kita. Iya, itu kan dalam buku yang edisi 3 kan kita bongkar juga.
ideologi Rizik Syihab itu apa sebetulnya? Ada yang tahu nggak? Apa? Ya mohon maaf Pak Yai, begini ya. Kemarin itu sudah main, ya saya berdiskusi dengan benar ini datanya gitu, dan kita akan buktikan. Ini kan omongan mereka, kita akan buktikan dengan kaidah-kaidah dan ilmu sekarang yang masyhur, yang berkembang di para jajaran para ulama gitu. Jadi ini kita nggak main fitnah-fitnahan, kita main data aja. Silahkan bantah data dengan data, bantah fakta dengan fakta lagi. Nggak usah Ya, pakai pada ngeyel-ngeyel lah, nggak usah pakai ngehina, asumsi segala macam. Ya kalau sekarang pengen jadi pintar cerdas cuma pakai Aduh. saja. jadi Mohon maaf, Pak ini Yai, sebagai tambahin sedikit. jawaban kepada kita semua, satu, bahwa Balawi ini secara akidah dan siasat Ahlussunnah wal Jamaah. Dua, sebagai pukulan untuk MUI, begitu maksudnya. Mereka begitu gampang dan berani mengeluarkan fatwa sesat untuk Syiah, Ahmadiyah. Ini Balawi jauh lebih sesat dari Syiah, jauh lebih sesat daripada Ahmadiyah. Kenapa diem aja? Halo MUI, kalau MUI tidak bisa berfatwa, biarkan kami yang berfatwa untuk MUI sekalian, kita kasih fatwa mereka. Bahwa MUI itu kelompok orang-orang sesat. mohon maaf Pak Yai, mohon maaf. Polemik ini berlanjut. Majelis ulama, mohon maaf, Pak Yai. Gawainya duduk terus, abang majelasa saya bilang nih. Oke, hadis Sakolain menurut Kiai gimana? Hadis Sakolain itu gimana? Itu hadisnya itu mah. tapi dengan Hadis redaksinya hanya ada yang penyelewengan dalam penafsiran hadis Sakolain, itu yang kita akan bahas, penyelewengan maknanya. yang benar itu itrofi atau kitabi atau sunati Kiai? Menurut sahih. Jadi kan ada sahih bil lafzi, ada sahih sekarang bil makna. Nah, ini maknanya ini yang sering diselewengkan. Subhatkan ya. Iya. Yang sahih itu yang itrofi. Golongan mereka nih, ini harus kita jawab nanti di masyarakat. Kita luruskan. Yang itroti atau yang sunati Kiai itu yang bagus. Kiai nanti kalau dipatahin sakit itu. Ustadz Alwi, sisakan waktu dalam 24 jam 30 menit aja untuk komal seperti ini. Kita butuh Insya Allah selamat sehat. Amin. Begini Pak Yai, Pak Yai, mohon Ya. maaf ya, mohon penekanan ya. Begini, selama ini saya berdiskusi dengan kawan-kawan itu, kalau dilihat dari segi amaliyah itu sulit sekali untuk dibedakan ya. Secara dohir itu mereka Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi ketika saya baca dari sisi harokah dan siasah itu mendekati, sangat-sangat mendekati dengan Syiah. Itu bagaimana Pak Yai menurut jenengan? Mantap. Iya, Bukan soheh, suoheh. Kuadrat. Waduh, ya, alhamdulillah, berarti benar selama ini diskusinya. Tapi Syiahnya Syiah apa kira-kira Kiai? Soalnya belum kita dapati secara tegas mereka itu melaknat sahabat gitu, secara tegas ya. Tapi secara satir-satir sudah ada sebetulnya dalam bentuk karomah kan. Kira-kira ini Ya. Syiahnya apa yang kita pahami itu? Yang saya lihat dari 32 firqah Syiah, Balawi ini berbeda sendiri. Mungkin firqah Syiah yang ke-33. Penerus Ubaidiyun, Fatimiyun, mungkin dua Ismailiyah ya. Iya, Ubaidiyun, Campur Fatimiyun. aduk macam-macam bener. Campur aduk. Berarti si ketoprak. Ya, Syiah gado-gado lah gitulah. Ya, alhamdulillah. Matur suwun Pak Yai, matur suwun pencerahannya. Ya, sama-sama. Mau nggak dilanjut sama Ki Sarip? Saya mau ngurut rokok dulu bentar. Kan ranking secara ringkas itu kan dengan wilayah Rijalul Hadis. Saya pengennya orang bantah Rijalul Hadis dengan Rijalul Hadis lagi, jangan pakai fikih. Nasab dengan nasab biar nyambung. Fikih dengan fikih lagi. Jadi ini mau dibahas pakai ilmu apa sebetulnya? Jadi supaya nggak ngelebar kemana-mana ya. Betul. Orang nerangin matematika, rumus matematika jawab sama ilmu kimia. Itu jangan begitu. Kemana wae ya mah. Yang ngejalur namanya. Siap. Benar Kiai. Ini mereka pakai kaidah fikih, tapi nanti kalau ada yang coba bantah dulu data saya yang tadi betul nggak? Betul. Kalau betul ya udah taslim kan gampang. Kalau nggak bisa ya udah belajar dulu. Betul Kiai. Jadi di sini Oh, mereka bahasa pakai ini. kaidah fikih, tapi Sekarang percontohannya itu pakai hadis. kaidah fikih.
dalam Ya. pembuktian hadis itu kan ada 6, itu kan syahadah baru 1. Ya. Pembuktian hadis itu kan ada 6, alat bukti ada 5, totalnya ada 11. Kenapa sekarang dipilih cuma 1? Kenapa itu? Enggak 6-6-nya sekalian dibahas. Itu pertanyaan saya. Yang bikin kaidah fikih memangnya orang Balawi, memangnya kan enggak, para fuqaha. Dia mengatakan di sini tadi kan itu namanya kan al ulama tapi nasab ya suhur dan seterusnya. Itu kalimat al ulama, itu ulama mana? Siapa namanya? Yang sabit, yang masyhur dan mendengarkan dari setiap perkataan. Ini kalimatnya kalimat ijma, berarti kalau sekarang ada kalimat ijma atau memungkinkan makna tersebut adalah makna kebersamaan, ada kesepakatan antar ulama, artinya itu kembali lagi pada kaidah awal bit tatabu'i, ada ketersambungan. Makanya saya nanya, sanad ulama ini bersambungnya ke siapa? Kok ada mengatakan kaidah seperti ini? Mana? Sanadnya mana? Coba keluarin. Jangan ngarang-ngarang, kan kita pakai data katanya. Betul. Terus itu kenapa ngarang-ngarang harus dengan 1 poin? Fikih itu 6 loh. Untuk pembuktian itu bukan cuma syahadah ada 6, alat bukti ada 5. Kenapa dipilih cuma 1, 10 tinggalkan? Apa maksudnya? Ya. Berarti tidak relevan ya kaidah ini untuk persoalan nasab itu tidak relevan ya Kiai ya. Ya tidak relevan. Makanya ini mau dibahas dengan wilayah cabang ilmu apa? Ilmu nasab bahas dengan nasab. Rijul hadis cabang, rijul hadis bahas lagi dari rijul hadis. Sekarang ilmu fikih bahas yang ilmu fikih, baru itu relevan, nyambung, head to head namanya. Ayo. Saya itu sudah periksa dari 11.000 jalur periwayatan, nggak ada itu yang namanya Ahmad bin Isa sama Ubaidah bin Ahmad bin Isa itu kosong, bolong, molongpong, bin zong, bukan mustahid, bukan ahli hadis, bukan ulama, bukan santri. Kenapa? Karena memang tidak pernah dilahirkan. Ini kajian rijalul hadis ya. Kalau sekarang yang disebutkan Ahmad bin Isa al-Baghdadi itu memang betul ada, karena kan beliau pernah dibahas oleh Kiai Imad, punya anak sekarang 3 Muhammad Ali Husain. Saya sepakat, bahkan itu pun dikuatkan dengan sekarang risetnya Gus Fakih ada 13-14 kitab yang meriwayatkan tentang sekarang Ahmad bin Isa al-Baghdadi, makanya disebut dengan Ahmad an-Nafat, Ahmad al-Abbah, yaitu al-Baghdadi. Tapi kalau al-Basri itu nggak ada, karena Ahmad bin Isa al-Baghdadi wafat 350 Hijriah dan bukan seorang ulama, apalagi perawi hadis, apalagi mustahid. Sedangkan Ahmad bin Isa al-Basri wafat 345 Hijriah, cuman beda 5 tahun wafatnya, yang satu Basrah, yang satu Baghdad. Itu kayak Bandung sama Jakarta. Kok ada sekarang pengusaha diriwayatkan dalam 13-14 kitab dan bukan seorang mustahid, bukan seorang ahli hadis, bukan seorang ulama. Terus kenapa orang yang diglorifikasi disebut dengan ulama, ahli hadis, mustahid tidak teriwayatkan dalam satu kitab pun? Bahkan jangankan satu kitab, satu paragraf aja nggak ada itu. Satu kitab mah kebanyakan, satu paragraf aja saya minta. Nanti bilang, ya kan orang yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Yang sedang kita bicarakan ini kan seorang sosok ulama, ahli hadis dan mustahid, bukan tukang rambutan, bukan tukang syukur, bukan tukang candil, bukan tukang channel. Jangan kemana aja ngomongnya gitu. Ya. Apa gini Kiai, yang saya pahami itu di sini itu kaidahnya itu benar. Hanya saja mereka itu tidak memenuhi kriteria yang dimau di sini. Asyhadu alla nasab al-maksud bisma. Benar. Cuman Ya. nggak lengkap. Kayak orang sekarang mau wudhu, cuman sekarang kumur-kumur sama bersihin muka, yang nggak sah tuh. Ya, benar Kiai, benar. Itu kan sudah ada 6, makanya kalau mau bahas 6 semuanya, kok coba cuman satu-satu, mah aja teh. Kiai Bandung pisan, hebat. Makanya saya teh malu. Mohon maaf Pak Yai. Itu juga Mohon maksudnya maaf, Pak Yai, tanya. katanya podcast, Kiai nggak mau. Saya bilang nggak kelas, saya bilang kalau podcast, kalau mau ayo seminar di kampus. Ayo kita lucutin semua sekalian. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Yai, boleh nanya Pak Yai ya? Ya, Alkemi ngomong, Alkemi, silakan. Iya, selama ini kan baik di dalam ilmu nasab itu seolah metode simak itu metode yang paling unggul.
padahal banyak metode ya, ada apa kitabi dan semacam apa namanya itu ijazah atau apa lah itu gimana posisinya simak itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan tertulis Pak Ye? Ya tertulis itu ya jelas nomor satu, makanya terbukti dengan adanya pencatatan, dan sekarang semua terbukti dengan adanya kitab-kitab Sahih Bukhari, semuanya itu bukti. Sekarang orang yang mendengar kemudian dituliskan agar bisa diverifikasi dengan ada tulisan. Kalau ada yang kurang kan bisa ditambahin, kalau ada yang salah sekarang bisa dibenerin. Sekarang orang yang simak terus membuktikan atau alat bukti orang yang mendengar, pendengaran itu betul semua, alat ukurnya apa kira-kira? Pakai zone lagi gitu. Punya yang Kan sudah jelas husnudon dilakukan bahwa batil. Ya. Akan tetapi begini loh Pak Ye, selama ini kan yang banyak dipahami ya, bahkan yang sering digunakan di dalam perdebatan kemarin itu simak itu seolah unggul gitu, dengan diksi surah wal istifadah saja gitu. Surah istifadah itu dengan tulisan di tatabu'i harus ada pendengaran dengan pencatatan. Makanya pertanyaan saya, kalau sekarang paling unggul adalah simai mendengar, kemudian ada yang salah, terus alat bukti untuk membuktikan pendengaran itu sekarang komplit apa? Di sana ya mentok loh, nggak bisa. Berarti Bisa ketika juga. ada pertentangan data, ada data dengan simai atau surah wal istifadah lah, katakanlah lebih enak kalau di dalam ilmu nasab, itu berarti yang dimenangkan itu harus yang tercatatan ya. Ya iya, kalau saya nggak peduli mau surah wasipadoh, orang dengan sekarang dengan metode simai ada 1000 orang aja, saya kasih satu hadis yang sahih, masa sekarang hadis Nabi bisa kalah sama surah wasipadoh yang datang dari ulama? Gimana sih cara belajarnya? Mantap, benar. Ya. Masa Nabi kalam Nabi sahih kalah dengan ucapan ulama yang masih tidak bisa dibuktikan kevalidannya? Coba aja kita pikirkan. Iya. Terlebih kini Kiai ya, sudah mereka itu simai kan, apa sih asakron itu dari leluhurnya, ditambah lagi kitab sebelumnya seolah-olah menolak gitu, kan seolah-olah, tapi menafikan kan, secara tidak langsung tidak menulis. Artinya betul-betul simainya itu ya sangat rendah sekali gitu kan.